teman-teman, perkenalkan nama saya Rifka Yanti Brokaban. Saya dari kelas 12 MIPA 6. Saya bersekolah di SMA Negeri 1 Sunggal. Di sini saya akan membahas mengenai tema kaidah pencacahan. Nah, di kaidah pencacahan ini saya akan membahas yang pertama itu definisi dari kaidah pencacahan. Yang kedua aturan pencacahan, yaitu aturan penjumlahan, aturan perkalian, serta aturan Flintstone. Saya juga akan membahas mengenai faktorial. Saya juga akan membahas mengenai permutasi. Nah, selamat menyaksikan sama teman-teman. Nah, terlebih dahulu kita mengetahui apa itu definisi dari kaidah pencacahan. Nah, kaidah pencacahan itu adalah aturan membilang untuk mengetahui banyaknya kejadian atau objek tertentu yang muncul. Nah, dikatakan kaidah pencacahan itu karena pencacahan itu hasilnya berupa bilangan caca. Nah, saya lanjut ke aturan pencacahan. Yang pertama itu adalah aturan penjumlahan. Nah, teman-teman, di aturan penjumlahan ini, jika ada K1, cara melakukan kegiatan 1. Jika ada K2, cara melakukan kegiatan 2 sampai seterusnya hingga Kn atau K yang terakhir. Nah, yaitu serta semua kegiatan tersebut saling lepas. Maka dapat kita rumuskan yaitu sebagai K1 ditambah K2 tambah titik-titik sampai K yang terakhir atau Kn. Nah, cara untuk melakukan itu tepat suatu kejadian. Nah, di aturan penjumlahan ini biasanya digunakan untuk beberapa kejadian yang tidak sekaligus terjadi atau itu merupakan suatu pilihan. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal yang pertama ya teman-teman. Dimana contoh soal yang pertama itu adalah Fatia memiliki 4 mobil, 3 sepeda motor, dan 2 sepeda. Berapa banyak cara Fatia pergi ke kantor dengan kendaraan yang dimilikinya? Nah, dalam soal ini termasuk berupa pilihan atau tidak bisa sekaligus kita pakai. Si Fatia ini ingin ke kantor, dia ingin antara memakai mobil, sepeda motor, ataupun sepeda. Maka dengan cara itu kita menggunakan rumus K1 tambah K2 tambah K3 karena di sini memiliki 3 benda yaitu 4 tambah 3 tambah 2 yaitu 9 cara. Maka si Fatia ini pergi ke kantor memiliki 9 cara. Kita masuk ke contoh soal yang kedua mengenai aturan penjumlahan teman-teman. Di sini contohnya, Budi hendak mendengarkan lagu yang terdiri dari 6 lagu dangdut, 10 lagu pop, dan 5 lagu rock. Nah, berapa banyak cara Budi memilih lagu yang akan didengarnya? Tadi sudah kita sepakati bahwa rumus dari aturan penjumlahan itu K1 tambah K2 sampai K seterusnya. Yaitu maka kita tinggal tambahkan saja angkanya. 6 tambah 10 tambah 5 sama dengan 21 cara. Nah, maka Budi memiliki 21 cara untuk memilih lagu yang akan didengarnya. Nah, kita lanjut ke yang mengenai aturan perjumlahan perkalian teman-teman. Yaitu ini merupakan jika ada K1 cara melakukan kegiatan K1, K2 cara melakukan kegiatan 2 dan sampai seterusnya. Nah, aturan perkalian ini dengan penjumlahan ini merupakan aturan yang berbeda. Yaitu kalau aturan perkalian ini yang ini dapat kejadiannya dapat seluruhnya atau bisa digunakan beberapa kejadian yang sekaligus terjadi. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu Hendra memiliki 5 kemeja, 6 celana, dan 3 sepatu. Berapa banyak cara Hendra memasang pakaian yang dimilikinya? Nah, kalau tadi rumus aturan penjumlahan itu kita menggunakan tambah. Nah, ini aturan perkalian, maka kita mengalihkan semuanya. Seperti 5 kemeja, 6 celana, dan 3 sepatu. Ini merupakan bisa digunakan kejadian ini sekaligus, maka kita kalikan 5 kali 6 kali 3 sama dengan 90 cara. Maka teman-teman, si Hendra ini dapat memiliki 90 cara untuk memasang pakaiannya sendiri yang dimilikinya. Kita lanjut contoh yang kedua teman-teman. Yaitu contoh yang kedua ini, Tony memiliki 3 baju dan 2 celana. Berapa banyak cara Tony memasang baju dan celana yang dimilikinya? Nah, teman-teman, kita punya skema di mana Tony memiliki 3 baju dan 2 celana. Jadi Tony ini yang B itu adalah baju yang pertama itu Tony bisa memakai dengan celana yang pertama dan celana yang kedua.
Nah, yang kedua itu si Tony bisa memakai baju yang kedua menggunakan celana yang pertama atau celana yang kedua, dan yang ketiga si Tony bisa menggunakan baju yang ketiga dengan celana pertama ataupun celana yang kedua. Maka tinggal kita kalikan saja teman-teman. 3 baju dikali 2 celana, yaitu 3 kali 2 sama dengan 6 cara memasangnya. Jadi si Tony ini memiliki 6 cara untuk memasang bajunya sendiri. Nah, kita lanjut ke aturan pencacahan yang mengenai aturan pengisian tempat atau bisa kita sebut filling slot. Misalnya ada N tempat tersedia dengan K1 adalah banyaknya cara mengisi tempat pertama. Nah, K2 adalah banyaknya cara mengisi tempat kedua, dan seterusnya hingga K yang terakhir banyaknya cara mengisi tempat ke N. Nah, maka banyaknya cara mengisi tempat adalah, ini juga aturan pengisian tempat ini bisa juga menggunakan rumus perkalian, tetapi yang membedakannya itu adalah kita lanjut ke contoh soal. Maka kita akan mengerti apa yang membedakan aturan pengisian tempat dengan aturan perkalian. Nah, contoh yang pertama itu adalah dari 8 anggota OSIS akan dipilih 4 orang sebagai tim pengurus untuk menduduki jabatan ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara, teman-teman. Nah, ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara itu terdapat 4. Berapakah banyak susunan tim pengurus yang mungkin? Nah, yang pertama itu kita cari ketuanya. Maka dari 8 anggota OSIS ini semuanya ikut untuk memilih ketua. Maka kita buat adalah 8. Nah, kedua kita untuk mencari wakil ketua. Nah, karena tadi ketua sudah dapat, maka kita kurangi 1. Maka kita buat yang memilih wakil ketua itu adalah 7. Nah, yang ketiga akan memilih sekretaris. Nah, dengan memilih sekretaris ini teman-teman, tadi udah ketua 1 ditambah wakil ketua 1, maka sudah 2. Maka dari 8 anggota OSIS ini kita dapat mengurangi 2 orang, yaitu terdapat 6. Nah, sudah kita dapat memilih sekretaris, maka kita memilih bendahara. Nah, karena tadi ketua sudah 1, wakil ketua sudah 1, sekretaris sudah 1, maka 8 dikurang 3 adalah 5. Nah, teman-teman, maka tinggal kita kalikan. 8 kali 7 kali 6 kali 5, maka hasilnya 1680. Sampai sini kita sudah tahu perbedaan dari aturan pengisian tempat dengan aturan penjumlahan. Nah, kita lanjut ke contoh soal yang kedua mengenai aturan pengisian tempat. Dari huruf-huruf pada kata Andi disusun kata-kata yang lainnya. Berapa banyak kata yang dapat dibuat? Nah, kata Andi tersebut memiliki 4 huruf, maka kita buat di huruf ke-1, yaitu dengan menggunakan 4 cara, karena dari A, N, D, I. Nah, karena di huruf ke-1 udah ada 4 cara, maka di huruf kedua kita kurangi 1, yaitu dengan 3 cara. Nah, karena di huruf kedua sudah menggunakan 3 cara, maka kita masuk ke huruf yang ketiga, kita menggunakan 2 cara. Di huruf ketiga kita menggunakan 2 cara, maka di huruf keempat adalah kita menggunakan 1 cara. Nah, jadi teman-teman, karena sudah kita dapat, maka kita tinggal kalikan 4 kali 3 kali 2 kali 1, yaitu hasilnya 24. Jadi banyak kata yang dapat dibuat dalam kata Andi adalah 24. Kita masuk ke faktorial. Nah, definisi faktorial adalah suatu bilangan asli atau bilangan bulat positif n yang dinyatakan dengan n faktorial. Nah, didefinisikan sebagai n faktorial itu seperti 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali sampai n kurang 1. Nah, secara umum dapat dituliskan sebagai berikut. N faktorial sama dengan n kali n kurang 1. Nah, contohnya gini teman-teman, jika ada bentuk 6 kali 5 kali 4 kali 2 kali 1, nah jika kita jabarkan maka akan panjang sehingga kurang efisien. Nah, untuk mengefisienkan bentuk tersebut ada yang namanya faktorial. Nah, dalam faktorial ini itu merupakan perkalian. Jadi kita hanya dapat menuliskan 6 faktorial. Nah, ditanda menggunakan tanda seru. Nah, tanda seru ini teman-teman merupakan ciri khas atau notasi dari faktorial. Nah,
kita lanjut ke contoh soal faktorial saja biar mengerti bagaimana faktorial tersebut. Di sini terdapat contoh soal yang pertama, hitunglah nilai dari 6 faktorial. Yang pertama, hitung nilai dari 6 faktorial, yaitu 6 faktorial itu 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, dapatlah hasilnya 720. Nah, lanjut ke yang nomor 2-nya teman-teman. Ini 3 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, 3 faktorial itu kan artinya 3 kali 2 kali 1. Nah, 2 faktorial itu 2 kali 1. Maka 3 kali 2, 6 kali 1, 1. Jadi 6 kali 2 kali 1, 2. Maka hasilnya adalah 210. Nah, yang ketiga itu ada 7 faktorial per 4 faktorial teman-teman. Dimana 7 faktorial itu 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 4 faktorial, yaitu merupakan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Maka teman-teman ini bisa kita coret ya teman-teman. Jadi kalau 4 kali 3 kali 2 kali 1 itu dapat kita coret juga yang di bawah, maka akhirnya adalah 7 kali 6 kali 5, yaitu dengan akhir 210. Nah, yang keempat itu ada 5 faktorial per 4 faktorial dikali 3 faktorial. Nah, ini caranya kita jabarkan terlebih dahulu teman-teman. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 4 kali 3 kali 2 kali 1 dengan dikali 3 kali 2 kali 1. Nah, di sini kita dapat coret di 4 faktorialnya. 4 kali 3 kali 2 kali 1 yang di atas dapat kita coret. 4 kali 3 kali 2 kali 1 dapat kita coret. Maka sisanya adalah 5 dikali 2 kali 3 kali 1. Maka dengan hasil 5 kali 6 sama dengan 30. Yang kelima ada 8 faktorial per 3 faktorial dikali 6 faktorial. Nah, ini bagaimana? Ini dapat kita jabarkan 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 3 faktorial. 3 kali 2 kali 1 dikali 6 faktorial. 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, ini juga bisa kita coret yang di bagian 6 faktorialnya. Kita coret atas sama bawah. Nah, sisalah 8 kali 7 dibagi 6. 8 kali 7 dibagi 6 maka hasilnya adalah 28. Nah, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Agustus. Banyak hurufnya. Dari huruf Agustus tersebut ada 7. Nah, ada 7 banyak hurufnya. Tetapi ada huruf S itu sebanyak 2 kali yang muncul. Dan banyak huruf U itu sebanyak 2 kali juga yang muncul. Maka kita menggunakan P sama dengan 7 faktorial per 2 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, kita jabarkan 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 2 kali 1 2 kali 1. Maka dapat kita hasilkan yaitu 1260. Nah, yang kedua, yang bagian B adalah kata dari Gajah Mada, di mana banyaknya hurufnya yaitu sama dengan 9. Sedangkan huruf A muncul 4 kali. Maka tinggal kita buat 9 faktorial dibagi 4 faktorial, yaitu 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, maka dapat kita hapus saja 4 kali 3 kali 2 kali 1 ini. 4 faktorial dapat kita hapus. Maka 9 kali 8 kali 7 kali 6 dan kali 5, maka hasilnya 15.120 teman-teman. Nah, di sini saya akan lanjut mengenai permutasi. Nah, permutasi ini adalah banyak cara untuk menyusun unsur yang berbeda dalam urutan tertentu tanpa ada unsur yang diulangi dari unsur-unsur tersebut dengan memperhatikan urutannya. Nah, kita lanjut ke yang pertama. Permutasi itu dibagi menjadi 3. Kita akan membahas yang pertama, ada permutasi dari unsur yang berbeda.
yaitu yang merupakan banyak permutasi angka unsur dari N. Unsur yang tersedia dinotasikan NPK atau PNK. Nah, kita lanjut ke rumusnya. Rumus dari permutasi dari unsur yang berbeda ini ada NPK sama dengan N faktorial dibagi dengan N dikurang K faktorial. Nah, teman-teman, kita langsung masuk ke contoh soal. Yang contoh soalnya itu adalah hitunglah nilai dari 12P3, yaitu maka kita dapat mencarinya 12P3. Nah, dapat kita ketahui N-nya itu ada di nomor 12. Maka kita buat 12 faktorial per di mana N kurang K faktorial. N-nya tadi 12, K-nya adalah 3, maka 12 dikurang 3 faktorial, teman-teman. Maka 12 faktorial per 9 faktorial. Mengapa? Karena 12 dikurang 3 dapatnya 9. Nah, jadi tinggal kita masukkan saja 12 kali 11 kali 10 kali 9 faktorial. Maka dibagi 9 faktorial. Kenapa tidak kita lanjutkan sampai 9 kali 8 kali 7 kali 6 sampai kali 1? Karena dalam pembaginya juga di bawah sudah 9 faktorial. Jadi itu dapat kita coret agar mempersingkat caranya. Maka kita coret 9 faktorial atas, 9 faktorial bawah. Maka sisalah 12 kali 11 kali 10, maka dapat hasilnya 1320. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua, masih materi yang sama, yaitu dari 10 calon anggota OSIS akan dipilih 3 orang untuk dijadikan ketua, wakil, dan sekretaris. Berapa banyak susunan orang yang mungkin terjadi? Nah, di sini penyelesaiannya menggunakan rumus NPK sama dengan N faktorial dibagi N dikurang K faktorial. Nah, N-nya itu ada 10, K-nya itu ada 3. Maka kita buat 10P3 sama dengan 10 faktorial per 10 dikurang 3 faktorial. Nah, dapat kita buat 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial per 10 kurang 3 adalah 7. Maka dibagi 7 faktorial. Kenapa yang di atas tidak kita lanjutkan sampai kali 1? Karena pembaginya juga sudah 7 faktorial, maka biar mempersingkat efisien seperti tadi, maka kita bisa coret yang di atas kita coret 7 faktorial, di bawah kita coret 7 faktorial. Maka tinggal 10 kali 9 kali 8 yaitu 720 susunan. Nah, yang kedua itu ada permutasi jika ada unsur yang sama. Nah, teman-teman, tadi unsur yang berbeda, maka kali ini mengenai unsur yang sama. Nah, pengertian tersebut yaitu unsur yang sama ini merupakan pada dasarnya harus memperhatikan secara detail bahwa tidak diperbolehkan adanya kemungkinan yang sama atau diulang. Rumus permutasi unsur yang sama itu yaitu P adalah permutasi, N adalah jumlah keseluruhan unsur, A, B, C sama dengan unsur yang sama, dan tanda seru merupakan nilai faktorialnya. Nah, dapat menggunakan rumus N P N1 dikali N2 sampai N seterusnya. Nah, untuk kita pahami, kita lanjut ke contoh soalnya saja. Contoh soal permutasi unsur sama, yaitu banyak susunan huruf yang berbeda yang dapat dibuat dari huruf-huruf dari kata carawawan sama dengan ada pilihannya, ada optionnya. Yang pertama A 5670, B 5760, C 6570, dan D 6750, dan C 7560. Nah, di sini diketahui teman-teman, N-nya itu 9, N1-nya itu 4, N2-nya itu 2, di mana 9 ini adalah jumlahnya. C
A R A W A W A N. Nah, N satunya itu ada di huruf A-nya. Di mana huruf A-nya itu ada 1, 2, 3, 4. Nah, N keduanya itu ada di huruf W-nya. Terdapat di huruf W-nya ada 2. W. Nah, jadi kita masukkan saja rumusnya. NP kali N1 dikali N2 sampai NK sama dengan N faktorial per N1 faktorial dikali N2 faktorial dikali sampai N yang terakhir. Nah, di sini 9 P 4 kali 2 sama dengan 9 faktorial per N1 itu adalah 4 faktorial dikali N2 itu adalah 2 faktorial sama dengan 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial dibagi 4 faktorial kali 2 kali 1. Nah, 4 faktorialnya ini bisa kita coret teman-teman dengan 4 faktorial yang di atas sama 4 faktorial yang di bawah. Nah, di mana 2 kali 1 adalah 2. 2 pembagi 2 bisa kita kecilkan dengan yang di atas, yang 8. 8 itu kita jadikan 4. Maka 9 kali 4 kali 7 kali 6 kali 5, maka hasilnya adalah 7.560. Maka jawabannya adalah yang C, 7.560. Nah, lanjut ke contoh soal yang kedua, yaitu Ani akan menjemur 4 kemeja putih yang sama dan 6 celana hitam yang sama pada seutas tali yang dibentangkan secara memanjang. Nah, banyak formasi jemuran yang mungkin, yang ditanya adalah banyak formasi jemurannya. Di sini teman-teman terdapat N-nya adalah 10, di mana 6 ditambah 4, kemeja putih 4 dan celana hitam 6. Dan N satunya ada 4, yaitu yang kemeja putihnya, dan N2-nya adalah 6, yaitu celana hitamnya. Nah, di sini ada opsinya teman-teman. Yang pertama A-nya 210, B-nya 105, C-nya 35, D-nya 15, dan E-nya ada 10. Nah, kita bisa menggunakan rumus yang seperti tadi. 10 P 4 dikali 6 sama dengan 10 faktorial per 4 faktorial dikali 6 faktorial. Nah, sama dengan 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial per 4 kali 3 kali 2 kali 1 dikali 6 faktorial. Nah, 6 faktorial di atas dan 6 faktorial di bawah bisa kita coret. Maka hasil dari ini 10 kali 9 kali 8 kali 7 dibagi 4 kali 3 kali 2 kali 1, maka hasilnya adalah 210 teman-teman, dimana opsinya adalah yang A. Nah, ini adalah permutasi yang ketiga atau yang terakhir yang dinamakan permutasi siklis. Nah, permutasi siklis ini merupakan permutasi yang melingkar atau banyak permutasi siklis ini dari N unsur dapat kita rumuskan, yaitu NP siklis sama dengan N kurang 1 faktorial. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal yang pertama. 7 peserta rapat akan dapat menempati kursi pada meja bundar. Tentukan banyak posisi duduk yang dapat terjadi. Dapat kita lihat N-nya itu ada 7 siklis. Maka kita buat 7P siklis sama dengan 7 dikurang 1 faktorial. Nah, 7 kurang 1 adalah 6. Maka 6 faktorial sama dengan 6 dikali 5 per 30. Sama dengan hasilnya 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 24 sama dengan 720. Lanjut ke contoh soal yang kedua teman-teman, yaitu contoh soal yang kedua. 6 peserta rapat akan menempati kursi pada meja bundar. Tentukan banyak susunan posisi duduk yang dapat terjadi.
Nah, jawabannya itu yaitu penyelesaiannya terdapat N-nya itu adalah 6 karena 6 peserta. Nah, jadi 6P siklis sama dengan 6 dikurang 1 faktorial yaitu 5 faktorial. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, maka hasilnya 120 susunan. Sekian video dari saya mengenai tema kaidah pencacahan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menontonnya. Sekian, terima kasih.